banget. Aku takut pertanyaan aku aneh. Enggak aneh kok, justru bagus kalau kamu langsung bertanya ke Alina. Tapi aku takut tanya tentang perubahan tubuh. Kamu gak perlu takut atau malu, nak. Semua perempuan memang harus mengalami masa seperti ini. Tapi aku takut kalau aku tuh sakit. Makanya kamu jangan negatif thinking dulu. Anda gak bilang kakak boleh isi bicara. Banyak remaja yang datang ke sini bingung karena perubahan tubuhnya saat beroperasi. Kamu tidak sendirian ya. Iya, dan tidak ada pertanyaan yang aneh kalau itu tentang kesehatan kamu. Tuh, sekarang jadi lebih tenang kan, Nak? Udah lebih tenang. Yuk sekarang masuk dan kita sudah menunggu dan menjawab semua pertanyaan yang ada. Baik. Selamat sore Ibu Dewi, Nabila, Aisyah. Selamat sore, Bu Bidan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu Dan, tapi saya masih gugup. Tidak apa-apa, kita bisa berbicara di sini dengan nyaman. Semuanya yang disampaikan dijaga kerahasiaannya. Baik Bu. Nabila, boleh ceritakan apa yang membuatmu datang ke sini hari ini? Saya bingung sama perubahan yang terjadi sama tubuh saya, Bu. Perubahan seperti apa ya? Payudara saya mulai tumbuh, terus kayak terasa sakit gitu, Bu. Terus saya kan juga kayak nggak simetris. Apa itu yang membuatmu khawatir? Iya, Bu, saya takut ada penyakit serius. Ya Bu, beberapa hari terakhir ini juga Nabila sering murung di kamarnya, lebih banyak diamnya Bu Bidan. Saya juga sering lihat dia ngelamun di kelas, Bu Bidan. Oh, jadi ini yang membuat Nabila merasa cemas ya, karena pertumbuhan yang dialami dan semakin khawatir setelah membaca informasi tertentu. Benar begitu? Iya, Bu Bidan. Informasi apa yang kamu baca? Saya lihat di media sosial yang mereka bilang kalau payudara tumbuh itu, terus kalau terasa nyeri, itu ada tanda-tanda penyakit, Bu. Nah, makanya saya langsung kasih saran supaya bertanya langsung ke tenaga kesehatan, Bu Bidan. Jadi yang membuat Nabila takut adalah informasi yang mengatakan bahwa perubahan tersebut merupakan tanda penyakit yang serius ya. Iya, Bu. Dan informasi di sosial media belum tentu benar, apalagi kalau tidak dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Iya, Kak. Saya juga langsung percaya waktu melihat itu. Nah, Ibu senang karena Nabila berani datang ke sini. Itu menunjukkan bahwa Nabila ingin mencari informasi yang benar. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Pada usia remaja, tubuh perempuan memasuki masa pubertas. Pada masa ini, hormon mulai aktif sehingga terjadi berbagai perubahan fisik, termasuk pertumbuhan payudara. Jadi perubahan saya itu normal ya, Bu? Ya, normal. Rasa nyeri ringan dapat terjadi karena jaringan payudara sedang berkembang. Berarti ini selalu menandakan itu penyakit kan, Bu Bidan? Betul sekali. Terus kalau ukurannya berbeda itu gimana ya, Bu? Itu juga normal. Kadang salah satu payudara tumbuh lebih cepat daripada yang lainnya. Oh, saya baru tahu juga kalau itu tuh masih normal ya, Bu Bidan. Ada remaja yang mengalami hal serupa dengan jadi Nabila tidak perlu merasa sendirian. Iya, makasih Kak. Sekarang saya jadi lebih lega. Dan cerita yang Nabila sampaikan hari ini, perubahan tersebut masih termasuk perubahan normal pada masa pubertas. Nah, untuk mengurangi rasa tidak nyaman, gunakan bra yang sesuai dengan ukuran dan nyaman saat dipakai. Jika terasa nyeri, bisa juga melakukan kompres air hangat. Terus apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua, Bu Bidan? Nah, Ibu juga bisa mengajak Nabila untuk berdiskusi secara terbuka agar dia merasa nyaman dan bisa bertanya. Baik, Bu Bidan, saya akan berusaha lebih sering untuk mengajak dan ngobrol-ngobrol. Kalau buat cari informasi di internet tuh bagaimana ya, Bu Bidan? Misalnya dari tenaga kesehatan, puskesmas, buku kesehatan remaja, dan website resmi kesehatan. Saya harus lebih teliti ya.
Nah, kalau kita nemuin informasi yang menentukan, kita bisa cari kebenarannya bersama-sama. Makasih ya Aisyah. Sekarang coba Nabila jelaskan kembali apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Perubahan tubuh yang saya alami merupakan bagian dari masa pubertas. Kemudian daripada payudara dan ukuran berbeda bisa terjadi karena itulah hal normal. Saya juga harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih informasi dari media sosial. Betul sekali. Apa lagi? Kalau ada yang membuat saya bingung, saya bisa bertanya kepada orang tua atau tenaga kesehatan. Tepat sekali. Saya juga belajar dari sini bahwa komunikasi dengan anak itu penting. Dan saya juga belajar untuk tidak langsung percaya ke informasi yang tidak jelas sumbernya. Berarti semuanya mendapatkan pelajaran baru hari ini. Jika nanti ada masa bertanya lagi atau keluhan lain, nanti Nabila boleh datang lagi ke sini untuk berkonsultasi. Baik, Bu Bidan. Dan jangan lupa kalau menemukan sumber informasi di media sosial, cek dulu sumbernya. Siap, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan bantuannya. Terima kasih Bu Bidan dan Kak Mila. Sama-sama, semoga Nabila makin percaya diri ya. Terima kasih semuanya. Sekarang saya merasa jauh lebih tenang. Baik, terima kasih ya Bu Bidan. Kami pamit untuk pulang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Melalui konseling menggunakan pendekatan Getter serta teknik active listening, refleksi, klarifikasi, dan affirmation, Nabila memperoleh informasi yang benar mengenai perubahan tubuh pada masa pubertas. Nabila menjadi lebih percaya diri, tidak mudah percaya pada informasi yang salah, serta mengetahui sumber informasi kesehatan yang terpercaya. I just had to let you know you're